bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, siapa yang hari ini gak masuk? Oke, jadi alhamdulillah yang masuk semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kelimpahan kesehatan. Amin. Jadi sebelum kita masuk materi hari ini, kita akan sedikit mereview nih. Mereview apa nih? Mereview materi yang kemarin, yaitu tentang biografi Nabi Yusuf. Oke, ada yang tahu nggak? Masih ingat nggak nih kira-kira siapa nama lengkapnya Nabi Yusuf? Oke, jadi namanya Nabi Yusuf itu yaitu Yusuf bin Yakub. Oke, kemudian ada yang tahu nggak ibunya namanya siapa? Lupa. Oke, jadi untuk ibunya itu bernama Ibu Rahil. Nah, bapaknya sendiri adalah Yakub alaihissalam atau Nabi Yakub. Nah, kemudian Nabi Yusuf sendiri itu lahir pada tahun 1745. Oke, jadi Nabi Yusuf itu lahirnya itu di Syam ya, di Mesir ya. Kemudian Nabi Yusuf itu juga memiliki 11 saudara. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu tentang kisah-kisah Nabi Yusuf atau kisah apa saja sih yang pernah dilalui Nabi Yusuf. Oke, yang pertama itu ada kisah Nabi Yusuf, pria yang dianugerahi ketampanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tuh kisahnya itu kayak karena Nabi Yusuf itu emang benar-benar ganteng banget ya, dan kita itu nggak memungkiri bahwa Nabi Yusuf itu benar-benar ganteng. Nah, kegantengan Nabi Yusuf ini itu sampai diabadikan Allah gitu loh. Jadi Nabi Yusuf itu namanya itu ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Yusuf, surat ke-12. Nah, suatu malam ketika ia sedang berbincang dengan bapaknya atau Nabi Yakub, Nabi Yusuf itu berkata, "Wahai ayah, aku bermimpi bahwa ada 11 bintang, 1 bulan, dan juga 1 matahari." Nah, mendengar perkataan anaknya itu, kemudian bapaknya Yakub itu berpikir gitu loh. Tapi bapaknya tahu apa yang dimaksud sama si anaknya. Nah, akhirnya bapaknya tuh bilang sama anaknya, kalau intinya tuh kamu tuh nggak boleh ngomong mimpimu ini ke siapapun gitu loh, biar jadi rahasia antara bapaknya sama si anaknya. Nah, waktu lagi ngobrol itu ternyata ada salah satu saudaranya Nabi Yusuf itu yang mendengar gitu loh. Oke, kemudian yang kedua, kisah Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Nah, karena tadi Nabi Yusuf tuh ganteng dan sangat disayang oleh ayahnya, jadi ke-11 saudaranya itu tuh berniat pengen mencelakainya gitu loh. Nah, gimana caranya mereka itu mencelakai? Cara mereka mencelakainya dengan mengajak Nabi Yusuf berjalan-jalan dan kemudian membuangnya di dalam sumur. Nah, mereka tuh tidak gampang itu loh cara ngajaknya. Nah, dia tuh meminta kepada ayahnya, tapi ayahnya tidak memberikan izin. Nah, kenapa kok ayahnya tuh nggak memberikan izin? Karena ayahnya takut akan terjadi apa-apa dengan si Yusuf. Tapi karena segala effort dan usahanya, akhirnya Nabi Yusuf bisa lah diajak jalan-jalan. Nah, waktu sampai di tengah perjalanan itu Nabi Yusuf benar-benar dibuang ke dalam sumur. Nah, akhirnya dia ambillah bajunya Nabi Yusuf dan disabitkan ke darah. Jadi ada kayak baju kayak gini itu ada percikan darah gitu loh. Nah, akhirnya mereka pulang dan menangis. Intinya kayak minta maaf karena nggak bisa jagain Nabi Yusuf. Nah, kemudian bapaknya itu nangis. Nah, saking nangis dan saking shocknya itu sampai bapaknya itu buta. Kemudian kisah yang ketiga yaitu kisah Nabi Yusuf ketika dibuat menjadi budak kerajaan. Nah, jadi kan tadi udah dimasukin ke dalam sumur nih. Nah, waktu itu tuh ada saudagar yang mau nimba tuh sumur. Nah, waktu mau nimba kan ditarik, nah ternyata ada orang. Nah, lantas mereka tuh langsung kayak berpikir kayak, wah ini bisa dijual nih. Nah, akhirnya Nabi Yusuf itu dijual ke kerajaan dengan harga 2 dirham. Oke, kemudian yang keempat itu kisah Nabi Yusuf ketika bertemu dengan Zulaikha. Nah, tadi kan Nabi Yusuf dijual nih ke kerajaan. Nah, akhirnya dibelilah sama kerajaan yang rajanya itu bernama Al-Aziz. Nah, Aziz sendiri itu memiliki istri namanya Zulaikha. Nah, si Yusufnya ini disuruh, Zulaikha ini disuruh untuk merawat Yusuf seperti anaknya gitu loh. Nah, akhirnya dirawatlah sama si Zulaikha hingga dia berusia 18 tahun. Nah, waktu 18 tahun tuh ternyata ganteng gitu loh, tampan. Nah, akhirnya si Zulaikha itu mulai tergoda nih, dan akhirnya Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Namun atas izin Allah itu Nabi Yusuf itu tidak tergerak itu hatinya, jadi kayak agak sedikit bodoh amat gitu ya. Nah, karena merasa usahanya gagal, akhirnya si Zulaikha ini memfitnah Nabi Yusuf dengan bilang kalau Nabi Yusuf bak menggodanya, dan akhirnya Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara hingga berumur 28 tahun. Oke, kemudian kisah yang kelima itu yaitu Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Oke, jadi di sini itu kaitannya sama Raja Aziz tadi ya.
Nah, Raja Aziz itu bermimpi bahwa itu ada 7 sapi kurus itu makan sapi gemuk, 7 sapi gemuk. Kemudian ada 7 tangkai kurus, ada 7 tangkai mawar. Nah, dari sekian banyak penafsir mimpi di Mesir itu nggak ada yang tahu apa maksudnya. Kemudian ada salah satu orang itu yang menyarankan agar mimpinya itu ditafsirkan sama si Yusuf. Nah, akhirnya Yusuf menafsirkan bahwa intinya itu kayak nanti bakal ada 7 bulan subur, nah terus 7 bulan kering gitu loh. Nah, jadi itu kayak intinya tuh kerajaan ini tuh harus siap gak siap ngumpulin sembako, kayak sembako gitulah untuk makan itu buat 7 tahun ke depan, supaya nanti waktu terjadinya masa-masa kelaparan atau paceklik itu tuh mereka udah punya persediaan makanan. Nah, setelah lambat laun tuh ternyata bener yang diomongin. Nah, akhirnya si Yusuf itu diangkat menjadi bendahara kerajaan. Kemudian setelah itu kisah Nabi Yusuf yang kembali kisah yang terakhir yaitu kisah Nabi Yusuf yang kembali bertemu sama ayahnya. Jadi di sini itu dikisahkan bahwa setelah itu kan Nabi Yusuf tuh jadi petinggi atau jadi raja ya. Nah, setelah itu tuh kayak keluarganya itu kayak kurang gitu loh, kurang makan gitu loh. Nah, akhirnya tuh mereka tuh pergi ke Mesir, ke tempatnya si Yusuf, tapi dia nggak tahu kalau itu Yusuf. Intinya kayak mau minta makanan gitulah, bahan makan gitu, sembako. Nah, setelah seperti itu kemudian mereka masuk. Nah, tapi si Yusuf tuh udah bisa mengenali gitu loh, 11 orang tadi itu adalah saudaranya, tapi saudaranya nggak ada satupun yang mengenali karena mereka berpikir bahwa Yusuf itu udah mati karena udah dimasukin ke dalam sumur. Nah, setelah itu selesai, kemudian Nabi Yusuf itu mengenali adiknya yang ke-12 ya berarti ya, nama itu Benyamin. Nah, saat mengetahui Benyamin itu Nabi Yusuf sendiri itu nggak mau Benyamin pulang gitu loh intinya. Nah, akhirnya Benyamin itu dalam tasnya, kan dia pakai tas nih, dalam tasnya itu dimasukin piala emas. Jadi waktu dicek ternyata Benyamin itu kayak istilahnya mencuri emas itu gitu loh. Nah, padahal itu adalah tipu dayanya si Yusuf. Nah, akhirnya si Benyamin dikurung lah di kerajaan kayak gitu. Nah, setelah itu kemudian ke-10 saudara tadi itu kan pulang, terus ngomong sama bapaknya, intinya kayak bilang kalau Benyamin itu di apa ya, kayak di penjara gitu loh. Nah, setelah kayak gitu, tapi tuh bapaknya tuh punya firasat gitu loh. Nah, terus akhirnya mereka kembali lagi ke Mesir karena persediaan bahan makanannya tadi habis. Dia kembali ke Mesir. Terus setelah kembali ke Mesir, mereka itu kayak bener-bener gak menyadari gitu loh. Nah, tapi kemudian si Nabi Yusuf tuh bilang, intinya kalau aku ini Yusuf kayak gitu loh. Dia bercerita kalau dia tuh Yusuf. Dan akhirnya semuanya tuh kayak speechless gitu, kaget, wah Yusuf nih beneran udah hidup. Nah, setelah itu Yusuf tuh bilang, ini bajuku atau apa ini namanya kayak baju lah intinya, bajunya ini untuk diusapin ke matanya bapaknya. Nanti insya Allah itu kayak bapaknya itu bakal bisa ngeliat lagi nih. Nah, akhirnya mereka pulang, kemudian bajunya bener-bener diusapin ke matanya bapaknya itu, dan akhirnya bapaknya itu bisa lihat lagi. Nah, setelah itu akhirnya mereka semua bersama dengan bapaknya dan ibunya itu pergi ke Mesir. Nah, di sana itu kayak bapaknya Nabi Yakub itu kayak juga terkejut gitu loh, intinya anakku sekarang udah jadi petinggi. Nah, kemudian tadi kan Bu Guru bilang kalau ada 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan itu bersujud padanya. Jadi yang dimaksud 11 bintang itu ada 11 saudaranya, 1 bulan itu adalah ibunya, dan 1 matahari itu adalah ayahnya. Dan akhirnya mereka hidup bahagia bersama-sama. Oke. Jadi dari itu semua dapat kita simpulkan atau nilai keteladanan yang dapat kita ambil, yaitu yang pertama, bahwa kita jadi orang itu harus saling maaf. Contohnya aja Nabi Yusuf aja yang dibuang ke sumur aja bisa maafin, itu aja sekelas Nabi, masa kita yang manusia atau umat biasa aja nggak bisa. Oke, kemudian itu sabar dalam diterpa, semua masa itu selalu sabar. Kemudian bijaksana, adil, cerdas, kayak gitulah intinya, yang baik-baik lah. Setelah itu kalau bisa itu kita juga mengimplementasikan dalam kita kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah, setelah itu ada yang mau ditanyakan nggak? Udah selesai nih ceritanya, the end. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, jadi tugas kalian adalah meringkas kisah-kisah yang telah ibu jelaskan tadi ya. Nanti kalian tulis, terus habis itu kalian kumpulin nih minggu depan ke ibu. Singkat, padat, dan jelas aja, jadi jangan terlalu belibet. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada salah katanya, mohon
Wassalamualaikum warahmatullahi